terima kasih kepada beberapa pertanyaan yang masuk di email maupun website dari SKPPHI. Ada yang bertanya kemarin, bagaimana nih tanggapan dari SKPPHI, Dewan Pimpinan Pusat Studi Kebijakan Publik Penegak Hukum Indonesia, terkait tentang ataupun isu penundaan pemilu, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, dan ada juga isu tentang 3 periode, ya. Jadi kami dari Humas Dewan Pimpinan Pusat SKPPHI pada hari ini akan mencoba menjawab, tetapi secara langsung akan dikupas oleh Ketua Umum Bapak Arianto Sirait SHMH bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Bapak Megi Adilova. Jadi kita sembari kita menunggu, nanti insyaallah akan saya informasikan lagi bagaimana hasil tanggapan dari Ketua Umum dan juga Sekretaris Jenderal. Untuk sementara kita bersama-sama. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Sekian. Selamat pagi. Kita masih santai di sini. Oke. Bravo, salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, kita akan tahu nih presiden dan wakil presiden diwacanakan akan ada penundaan pemilihan nih untuk pilpres, serta adanya isu akan penundaan ini dari Dewan Pimpinan Pusat Studi Kebijakan Publik Penegak Hukum Indonesia. Gimana tanggapan ini sebagai Ketua Umum? Jadi gini ya, terkait dengan wacana atau isu-isu yang sekarang lagi berkembang untuk mengenai penundaan termasuk juga perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden untuk 3 periode. Kalau dari sisi aturannya itu memang landasannya tidak ada, gitu, ya kan? Apa coba yang mau dibuat sebagai dasar hukum untuk melaksanakan atau menerapkan wacana tersebut? Sudah jelas-jelas kita negara hukum punya landasan yang jelas, dalam hal ini konstitusi negara Republik Indonesia sesuai berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, coba kalau kita lihat ya, ini langsung kita bacakan deh biar lebih jelas. Mungkin kan kalau kita bilang hanya ada konstitusinya di pasal berapa, nah ini kita bacakan langsung. Coba buka di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga. Itu di sana sangat jelas disebutkan atau diamanatkan. Coba dibaca. Pasal 7 bacakan. Jadi masyarakat itu nggak hanya dijelaskan, oh kita punya konstitusi, nggak hanya seperti itu. Kita bacakan langsung. Oh ya, ini bunyinya nih pasal 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 ya? Ya. Selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ya, 5 tahun. Jadi jelas ya. Jadi dapat presiden dan wakil presiden menjabat untuk masa 5 tahun. Ya. Dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti kan hanya 2 periode. Nah, ketika ada wacana untuk memperpanjang masa jabatan presiden, ya maka harus merubah dong
pasal atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Ya, khususnya pasal 7 itu dirubah. Bisa dibuat mungkin 3 periode, 4 periode, itu silakan. Yang penting kita dalam bernegara tidak boleh melanggar konstitusi. Karena itulah dasar tertinggi. Ya kan? Nah, lalu bagaimana? Kalau memperpanjang masa jabatan sudah pasti tidak boleh, sudah dilarang begitu. Lalu bagaimana soal menunda? Ya? Menunda juga itu dilarang sama konstitusi. Tidak ada pasalnya di dalam konstitusi yang memerintahkan boleh ditunda. Ya, mungkin di dalam undang-undang dasar itu hanya ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa memungkinkan itu ditunda pada saat kondisi-kondisi darurat. Mungkin kalau saat perang, ya post major yang sifatnya post major lah seperti itu. Nah, ada yang bertanya, sekarang ini juga kan kita lagi menghadapi pandemi, dan ini kan sempat juga dibilang bahwa ini adalah bencana nasional. Tetapi kan tidak ada penegasan dari pemerintah yang menyatakan bahwa ini adalah bencana alam yang bersifat force majeure. Sehingga ini tidak bisa, harusnya tidak bisa dibuat atau dijadikan dasar untuk menunda pemilu tahun 2024. Kira-kira gitu. Kalau alasan pandemi, terus anggaran semua terserap oleh ini bencana ini. Jadi sehingga program-program yang 5 tahun ke depan ini terkuras tenaga oleh pandemi ini. Dengan alasan ada juga yang bilang untuk memaksimalkan program dari presiden yang sekarang ini untuk bisa melanjutkan program yang belum terlaksana. Oke. Alasan itu. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi bahwa anggaran negara, ya kan tadi ada dalil yang menyatakan bahwa anggaran negara sudah habis untuk membiayai penanganan pandemi COVID-19. Artinya kan seakan-akan itu mau kita jadikan dasar bahwa ini pemilu harus ditunda karena kita sudah habis anggarannya. Itu tidak bisa karena tadi ya, ini menurut saya sebagai salah satu pengamat yang mengamati ya, turut mengamati kebijakan publik maupun penegakan hukum sesuai dengan program kerja lembaga SKPPHI, ya kan? Itu harusnya tidak bisa, ya, karena pandemi ini memang pemerintah tidak secara tegas menyatakan bahwa ini adalah dalam keadaan post major ataupun ini dikatakan bencana alam, tidak, ya kan? Sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Kalaupun mau dijadikan dasar, ya tentu dalam hal ini pemerintah harus meminta persetujuan dari legislatif ya, DPR sebagai perwakilan rakyat. Kalau memang itu mau dijadikan, dibuatkan aturannya. Mungkin nanti bisa dalam bentuk Perpu ya, Perpu. Saya kurang tahu, itu nanti harus didalami. Itu kalau mau dijadikan pandemi sebagai alasan untuk menunda karena terkurasnya anggaran pemerintah, ya kan? Karena kita tahu memang untuk melaksanakan pemilu itu membutuhkan biaya yang besar. Tapi itu saya pikir kurang tepat. Lalu ada juga dalil ataupun yang dijadikan dasar ditunda sajalah dulu, tetap perpanjang saja masa jabatan presiden dan wakil presiden yang sekarang. Toh kinerjanya juga baik, gitu kan? Agar program-program beliau ya bisa selesai dulu, ya, agar bisa selesai dulu. Kalau dalilnya alasan seperti itu, maka itu sangat tidak berdasar, malah sangat tidak berdasar. Justru terjadi yang namanya
seakan-akan di negara Republik Indonesia yang begitu besar dan penduduk yang begitu beragam sudah tidak ada lagi gitu loh figur-figur yang tepat. Kalau artinya ada unsur ketidakpercayaan lagi kepada generasi yang lain atau pihak yang lain, bahwa apabila berganti maka pembangunan atau arah pembangunan yang sudah jalan ini tidak akan jalan. Nah, itu tidak boleh seperti itu di dalam bernegara, ya kan? Karena itulah di dalam konstitusi secara jelas dan diatur di pasal 7 tadi, ya, bahwa sudah ditentukan bahwa presiden menjabat untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan. Apa? Bahwa kita harus tetap mengedepankan demokrasi, bahwa kepemimpinan, ya, dalam setiap negara, khususnya sekarang yang negara Indonesia ini, ya harus saya bilang itu regenerasi, ya, berganti. Kita tidak bilang bahwa pemerintahan sekarang ini tidak baik, pembangunannya jelas, penggunaan anggarannya, apa yang dibangun, jalan tol sampai sekarang IKN terlihat penggunaan anggaran itu terasa lah. Tetapi persoalannya kita juga harus patuh terhadap hukum formil. Hukum formil itu apa? Ya itu tadi konstitusi. Hukum materialnya juga jelas gitu ya. Jadi formilnya jelas untuk masa 5 tahun dan dapat dipilih untuk 1 kali masa jabatan. Kira-kira itu. Jadi kalau 2 alasan tadi mau dijadikan, saya kira kurang tepat. Kalaupun mau dipaksakan, ya tentu ya ajukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pasal 7 tadi. Mungkin nanti ditambahkan 1 pasal atau bagaimana, ya silakan. Jadi kita tidak boleh melanggar apa yang sudah ditentukan dalam dasar-dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945. Kira-kira gitu. Demikianlah ini sedikit memberikan jawaban dari pertanyaan netizen, bagaimana tanggapan Dewan Pimpinan Pusat Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia. Ya, pada dasarnya dapat kita simpulkan bahwasanya secara konstitusi Dewan Pimpinan Pusat SKPPHI menolak rencana ataupun ada yang menyatakan masa jabatan presiden 3 periode ataupun diperpanjang. Nah, ini jadi dapat kita simpulkan nanti dari hasil tanggapan dari Ketua Umum DPP SKPPHI Bung Rianto Sirait SHMH. Saya sedikit sebelum ditutup ya. Sebelum ditutup, perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden itu, ya, kalau itu juga mau diberlakukan kembali atau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mengatur masa jabatan presiden untuk berapa periode. Artinya hanya ditegaskan di sana di Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya hanya dapat dipilih, tidak ada penekanan 1 kali gitu ya. Tapi kita kan sudah mendapat pengalaman di masa Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu. Kalau kita ingat mungkin peristiwa 98, ya kan? Bagaimana itu peristiwa besar yang harusnya memang tidak bisa kita lupakan tuh. Maka itulah namanya reformasi. Pada saat itu masyarakat bersama dengan mahasiswa meminta bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden harus dibatasi. Sehingga amandemen lah pasal 7 itu. Jadi kalau kita dulu sudah 98 itu diperjuangkan untuk dibikin batasan, lalu karena sekarang ada situasi yang berbeda, mau kembali lagi misalnya ke sistem yang lama atau masa perpanjangan, ini kan sama saja kita ini mau balik lagi ke awal atau bagaimana kan? Jadi saya pikir memang ini wacana-wacana seperti ini ya tidak harusnya tidak dilanjutkan lah ya. Kita taat saja sama konstitusi. Itu Pak Sekjen. Kita nanti kembali lagi ngobrol pagi bersama DPP SKPPHI menanggapi isu-isu terhangat di Republik ini. Selamat beraktivitas Pak Ketua Umum. Terima kasih. Kita ngopi pagi dulu. Terima Salam kasih. SKPPHI. Salam SKPPHI.
Oke, baik. Saya pamit. Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.